Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala sanjungan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Senantiasa kita tiada henti untuk memujinya dan senantiasa memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, serta kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya dan jeleknya hawa nafsu serta amal perbuatan kita. May yahdihillah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tak seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, fala hadiyalah, maka tak seorang pun yang mampu untuk memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, suatu kenikmatan yang hendaknya kita syukuri. Di pagi hari ini Allah melimpahkan nikmat sehat. Di pagi hari ini Allah melimpahkan nikmat bisa hadir di majelis yang amat Allah cintai. Semoga langkah saya panjenengan dari rumah semata-mata untuk thalabul ilm menjadi sebab Allah memberi kemudahan dalam segala urusan kita, menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, dan menjadi sebab pula di tempat ini doa-doa hajat-hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, pagi hari ini saya akan menyampaikan berkait dengan kita hijrah dari kebodohan. Pak Bu, manusia, saya panjenengan diciptakan itu dalam keadaan pinter nopo bodoh. Ya. Istilahnya ngenten, kalau orang ini bapak ibunya kaya, anaknya akan mendapatkan warisan, harta bisa diwariskan. Tapi kalau ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, bapak ibunya profesor nyuwun sewu mungkin. Kira-kira anak itu lahir langsung jadi profesor napa mboten? Gak ada orang lahir langsung pinter ini. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kamu, mengeluarkan saya panjenengan, dilahirkan mim butuni ummahatikum, dari perut ibu kita dulu. Ketika lahir la ta'lamuna say'a, enggak ada yang ngerti Bu, enggak ada yang tahu Pak. Enggak punya ilmu. Meskipun saya gambarkan tadi, kalau bapak ibunya soge, duwe harta banyak, harta itu bisa diwariskan. Insya Allah sampai anak bapaknya punya harta 7 turunan nggak habis loh, mungkin diwariskan ke anaknya. Tapi kalau ilmu enggak Bapak Ibu. La ta'lamuna syai'a, orang ini nggak punya apa-apa, nggak ngerti, maka ilmu itu harus dicari.
bukan diwarisi. Nggak ada orang langsung nggak pernah sekolah kok kemudian pinter, kecuali Rasulullah SAW. Pak Bu, Rasulullah mboten nate sekolah, tapi langsung iku gurune sinten. Lah saya jenengan ya sekolah, maka harus kita ini belajar. Lebih-lebih ilmu apa? Ilmu agama. Wa ja'ala, kemudian Allah menjadikan lakum untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan hati, la'allakum tashkurun, agar saya panjenengan ini mensyukurinya. Di dalam hal ini, dalam Taisirul Karim Ar-Rahman surat Luqman disebutkan bahwa Allah menyebutkan 3 nikmat untuk saya jenengan tadi. 1, as-sam', pendengaran, kenikmatan pendengaran, Masya Allah. Makanya pendengaran saya jenengan ini digunakan untuk yang baik. Soalnya pendengaran itu kan dengar macam-macam Pak Bu. Ada orang yang dengar nasihat itu seneng, ada orang yang dengar nasihat itu panas. Loh, enten apa mboten? Enten. Orang ini yang dengar nasihat panas, koyok ngenten Pak Bu. Ada orang kesurupan, terus kemudian diruqyah. Karena ada setannya, ada jinnya. Ketika diruqyah gimana orang ini? Panas, panas loh. Kok orang ini dengar nasihat panas, telinganya mendengar ayat Quran panas, berarti napa? Ono setan. Maka saya jenengan punya pendengaran ini kenikmatan. Yang kedua punya penglihatan, gunakan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunakan melihat kebaikan-kebaikan, wal afida, dan punya hati. 3 kenikmatan yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa? Karena ketiga ini Pak Bu, pendengaran, penglihatan, hati, itu kunci bagi setiap ilmu. Sanjenengan tahu karena mendengar, sanjenengan tahu karena melihat, sanjenengan tahu karena punya hati nurani. Loh, Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, 3 kenikmatan ini hendaknya kita syukuri. Dengan itu Allah memberikan ilmu kepada kita. Telinga kita senantiasa mudah untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Mata kita senantiasa kita gunakan untuk kebaikan. Begitu pula hati untuk memahami agama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian karena saya jenengan lahir itu dalam keadaan tidak tahu sama sekali, atau bahasa nopo nih, bodoh itu tadi. Maka bodoh ini kata Imam Ghazali adalah penyakit. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wal jahlu daun. Kebodohan itu penyakit, qatilun, yang mematikan. Khususnya bodoh dalam ilmu apa nih? Agama. Pak Bu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ilmu agama itu saya jenengan menuntut ilmu agama minal mahdi ilal lahad, dari buayan sampai liang lahat. Nggak ada selesainya. Jenengan yang sekolah S1, S2, S3, terus profesor, selesai. Nuntut ilmu agama terus nggak ada selesainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Imam Ali menyebutkan orang ini kalau kepingin bahagia dunianya maka dia harus punya ilmu. Orang ini kepingin bahagia akhiratnya harus punya ilmu, harus seimbang. Tapi nyuwun sewu, kinten-kinten saya jenengan nuntut ilmu agama dengan nuntut ilmu umum lebih condong pundi? Alhamdulillah.
Biasa jenengan mengeluarkan kos mahal itu untuk ilmu umum atau untuk ilmu agama? Harusnya agama. Nyuwun sewu. Kadang orang ini gini Pak, ilmu agama saya ambil TPA nyuwun sewu. Jenengan di rumah atau nyekolahkan atau mungkin di antara jenengan ada yang jadi guru TPA. TPA di rumah jenengan bayar napa mboten? Gurune Bu. Mboten dibayar. Loh Masya Allah. Ikhlas. Enten sing bayar pinten biasanya 10.000 ya Allah. Sebulan nih 10.000. Bakso semangkok 12.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebulan 10.000. Nyuwun sewu kalau jenengan ngeles no anak ke bimbel kinten-kinten enten 10.000 sebulan jutaan tuh. Yang saya katakan tadi loh, nek agama 10.000 ikhlas Ustaz. Lah gurune yo sak-sake maka naudzubillah min dzalik Pak Bu, yang kemarin rame itu di daerah mana itu? Yang guru madrasah dinia itu kan dituntut pinten 25. Ya Allah, wong anake nyuwun sewu Pak Bu. Ini kita bicara dulu cerita. Saya jenengan dulu nek ngaji gurune kawereng-wereng. Nek bingen iki kan wonten. Beton apa? Salat ker kan wonten. Saya jenengan dulu ngaji kayak demikian. Orang tua kita itu nyerahkan pasrah. Iki anakku didien terserah kowe jewer kowe wis pokoke dadi anak sing soleh. Lah sakniki wong kemarin anaknya itu ngelempar gurunya ambek sendal kena kepalanya loh. Jenengan guru dilempar kena kepala sama murid jenengan. Apa gak nesu Pak Bu? Ditempeleng itu bukan karena ini memberikan pendidikan. Lah kok di selawe yuto, ya Allah, melanggar HAM. Pak Bu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali maka ini hendaknya kita lebih memperhatikan ilmu agama. Kembali Ibnu Qayyim mengatakan wal jahlu da'un qatil. Kebodohan itu penyakit yang mematikan. Wa syifa'uh, dan obatnya kata beliau amrani fit tarkib muttafiqani. Obatnya itu ada dua perkara yang disepakati. Apa itu? Nassum minal Qur'an, nas Al-Quran, au min sunnah, dan yang kedua hadis sunnah Rasulullah SAW. Kebodohan itu penyakit, obati. Tapi nyuwun sewu, kadang orang ini nek bodoh gak merasa duwe penyakit Pak Bu. Berkait dengan apa? Ilmu agama. Ketika di zaman Umar kalau nggak salah, kalau nggak Abu Bakar, ya zaman Rasulullah sebelumnya, kalau orang berdagang di pasar Pak Bu, itu nggak boleh berdagang sebelum tahu ilmu berkait dengan perdagangan. Tidak boleh berdagang sebelum dia ngerti tentang haramnya riba. Loh, hati-hati. Kenapa? Biar dalam perniagaan selamat. Nah, sakniki orang ini masalah riba itu kadang merem ya Pak. Kenapa nggak tahu ilmunya, nggak tahu bahayanya? Riba ini termasuk haram atau halal? Dosa kecil apa dosa besar? Nah, setuju ya? Setuju. Tapi nyuwun sewu ngenten, orang ini dikasih makanan, ini makanan daging bakar, enak Pak Bu, weteng lapar, nih monggo, kowe arep disantap. Pak nyuwun sewu, niki daging babi. Dadi mak menapa mboten?
haram. Wah, lantang haram. Dikei dhuwit sak gebok. Iki dhuwit riba. Haram napa halom? Haram, Bu. Merem kadang, Pak, Bu. Padahal hak riba itu siapa yang memerangi? Allah dan Rasulnya. Loh, saestu Allah memerangi riba ini, makanya harus tahu bahayanya riba. Orang sekarang malah Allah murah Ustadz 0, napa nih 0, nih bungai eman-eman, padahal itu haram. Lu saestu Pak Bu, duit haram, arep makanan haram gak mau karena jelas babi. Tapi nek duit, oh, hati-hati. Engkau tak tobat Ustaz, malah salah kaprah itu nyuwun sewu. Ada yang doa napa sholat duha Pak Bu, yang salah kaprah itu, ya itu sebenarnya bukan dari hadis. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilu, ya Allah jika rizkiku di langit turunkan. Wa in kana ba'idan, jika jauh faqarribhu, dekatkan. Wa in kana fil ardi, jika dalam perut bumi fa'akhrijhu, keluarkan. Wa in kana mu'assiron, nek mulut ae Pak Bu, fayasirru, gampangkan. Lah sing keliru ini Pak, wa in kana haraman fatahir, jika haram ya Allah halalkan. Wes ngerti duit korupsi ya Allah, wa in kana haraman ya Allah fatahir. Saged dados halal? Mboten saged. Dipakai haji, dipakai umroh, duit korupsi, duit riba, duit gak halal, tetap haram. Money laundry istilahnya. Itu yang bangun masjid, yang bangun madrasah, yang bangun tempat-tempat umum dari uang itu tadi, maka tidak diterima. Karena apa? Innallaha ta'ala thayyib. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak diterima kecuali dari yang baik. Nah, hati-hati makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka sanjana harus berilmu, lebih-lebih ilmu agama berkait dengan mata pencarian yang haram tadi lho, riba. Apa maneh sakniki nek bingen niku wonge golek utangan nang bank-bank Pak Bu. Sakniki ditekani. Bu, jenengan mboten utang apa? Murah iki 0, pinten niku. Apa maneh bank sing napa niki? Bank titil niku Pak Bu. Ya nyuwun sewu. Makanya Rasulullah SAW itu Pak Bu, ini berkait dengan masalah bank. Itu kan orang otomatis orang ini karena kebutuhan. Rasulullah itu ngajarkan doa setelah tahiyat. Salah satunya itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Sampun hafal? Alhamdulillah. Sing dereng jenengan kalau selesai tahiyat itu selain 4 perlindungan juga Rasulullah ajarkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa wal maghram, dan dari hutang. Sampai ada yang tanya, Rasulullah kenapa engkau minta perlindungan dari hutang? Karena orang itu kalau hutang biasanya idza haddasa kadzaba, nek ngomong bohong. Lho saestu. Wa idza wa'ada, kalau dia janji akhlafa, dia mengingkari. Saestu seminggu tenan. Wah, seminggu. Bar seminggu ditelepon wes hilang dari peredaran. Maka butuh ilmu sanjenengan ini Pak Bu, apalagi ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian saya menukil di surat Fatir ayat 32.
Thumma awrasna alladhina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara hamba kami itu ada orang yang menzolimi diri sendiri, ada muqtasidun pertengahan, ada sabiqum bil khairat orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan biidznillah karena izin dari Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di sini orang Islam saya jenengan dibagi tiga, Pak Bu, tiga golongan. Satu, sabiqum bil khairat, orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan. Siapa ini? Generasi terbaik dulu, yang mereka dijamin masuk surga. Masya Allah. Rasulullah menyebutkan sabiqum bil khairat itu ada 70.000 yang masuk surga bila azabin wala hisabin. Dan di zaman itu ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah doakan aku. Maka Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk 70.000 itu. Kemudian ada yang ngacung lagi, ya Rasulullah udhu'uni ana minhum, ya Rasul doakan aku termasuk mereka. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasa. Wahai sahabat, kamu telah didahului Ukasa bin Mihsan. Berarti 70.000 itu sudah penuh, Pak Bu. Yang terakhir masuk tadi sahabat namanya Ukasa bin Mihsan. Lah saya jenengan golongan pertama ini sampun tutup. Loh, saya jenengan termasuk jenengan, saya ini masuk ini nggak bisa sabiqun bil khairat. Itu dulu generasi terbaik. Makanya saya jenengan ngerti gak masuk langsung, gak dapat jaminan langsung, Pak Bu. Harus berusaha mencari bekal. Maka yang kedua muqtasidun, pertengahan. Lah semoga saya jangan termasuk yang pertengahan ini. Dan yang ketiga dzalimun li nafsi, orang ini mendolimi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi istilahnya orang yang Islam yang masuk surga itu, Pak Bu, dibagi tiga tadi. Sabiqum bil khairat, yang langsung masuk surga pinten wau? 70.000. Dan yang kedua muqtasidun, pertengahan. Maka yang jadi pertanyaan, mengapa ada umat Islam yang tidak sampai tujuan dengan selamat, nggak langsung, tapi mampir dulu. Dan kenapa jumlah yang mampir itu banyak apa sedikit? Banyak. Mudah-mudahan saya jenengan tidak termasuk orang yang mampir, tapi langsung masuk surga. Kalau muqtasidun ini Pak Bu, mereka ini kalau yang 70.000 itu kelas ngonten VV. Nah, wes langsung monggo. Nek saya jenengan itu ditanya Pak Bu. Tapi makanya saya jenengan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kemudian kembali kalian kepada kami dan kami akan menghisap kalian. Makanya saya jenengan berdoa, ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang ringan, yang mudah. Jadi saya jenengan ditanya tapi yang mudah. Lah kenapa kok ada yang mampir duluan, bahkan yang mampir ini lebih banyak? Itu karena ada rintangan menuju surga ini Pak Bu. Lah rintangan itu ada dua. Satu rintangan dari dalam diri saya jenengan, yang kedua ada rintangan dari luar. Apa rintangan dari luar? Musuh dari luar dan musuh dari dalam.
Musuh dari dalam itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah al-jahlu. Lah ini kebodohan. Berkait dengan apa? Agama. Kalau orang ini bodoh biasanya al-jahlu wal kasalu, bodoh dan malas. Dikongkon ngaji aras-arasen. Saestu Pak Bu. Ngaji kalian buka HP enakan pundi? Kuatan pundi? Ngaji ini perlu dipeksa apa mboten? Perlu. Main HP dipeksa apa mboten? Pak Bu, ngenten. Ini saya sampaikan mungkin wong tresno jalaran sangka kulino. Wong kulino jalaran sangka dipaksa. Ya bener. Wong tresno jalaran sangka kulino atau ngelipet monggo. Wong kulino jalaran sangka dipaksa. Saya contohkan niku wau, maca Quran perlu dipaksa napa mboten? Perlu. Dengan jenengan dipaksa harus one day one juz, sehari 1 juz, itu mungkin minimal. Dipaksa. Nek mboten dipaksa ora teko. Jenengan niki wau datang ke sini dipaksa napa mboten? Mboten, karena jenengan sampun kulino. Nek boten kulino dipaksa lho saestu niki. Jenengan badhe salat tahajud dipaksa napa mboten? Keranten mboten dipaksa, keranten jenengan sampun kulino. Nek mboten nate yo dipaksa. Angel lho Pak Bu. Apa maneh woe adem ngenten niki. Lho saestu. Tapi nyun sewu, ini nyun gampang-gampangan ngenten. Sanjenengan gampang maca Quran, gampang salat tahajud nalika napa? Betul. Nalika susah, nalika enten butuh, kan ngoten. Nek mboten susah, mboten enten butuh, kinten-kinten ya napa? Ya sebiasa Ustaz, salat tahajud wis biasa, alhamdulillah. Tapi secara umum Pak Bu, orang itu kebanyakan lolos ujian itu ketika susah atau ketika bunga. Ketika susah dia lolos, bisa. Tapi nek bunga lali. Arep budal pengajian niki mau wis macak arep budal pengajian. Lah kok jenengan oleh rezeki 10 yuta sumama. Budal napa mboten? Wes pengajiannya budal Ustaz, tapi ojo suwe-suwe. Selok nang pasar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini musuh al-jahlu wal kasalu ini. Males. Orang ini kalau untuk ilmu umum, untuk dunia cawepet. Tapi untuk agama, hadir di majelis ilmu itu kadang juga harus dipaksa Bapak Ibu. Kalau nggak dipaksa ya berat. Kalau orang itu sudah berhenti sekali, maka akan terus. Semoga sanjenengan diberikan keistiqomahan. Amin. Yang kedua penghalangnya dari dalam itu selain al-jahlu wal kasalu, yang kedua adalah al-hawa. Hawa nafsu, keinginan-keinginan manusia. Karena ada keinginan, akhirnya wis engko wae wong ngaji, kapan-kapan ya tekon Mas ngaji wis praise. Makanya kalau nggak dipaksa nggak ini Pak Bu. Yang kedua sekarang musuh dari luar, ini saya sampaikan di surat Fatir tadi. Yang kedua musuh dari luar itu ada dua juga, eksternal ini. Kalau internal
al-jahlu wal kasalu, kebodohan dan malas. Yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu harus diperangi, jangan dituruti. Yang kedua musuh sajenengan dari luar, itu harus ngerti sajenengan apa itu syaitan. Ini yang menghalangi sajenengan Pak Bu. Arep ngaji aras-arasen, arep tahajud adem, arep sodako eman. Loh, ini setan. Gak usah loh. Harus diperangi. Setan ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Nah setan ini ada dua Pak Bu. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu dalam dada manusia itu ada dua. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Pak Bu, kalau dari bangsa jin itu gampang ngusirnya. Jenengan ada orang kesurupan, jenengan ru'yah. Ru'yahnya gimana? Dibacakan aja Pak Bu. Gak usah ada orang kena jin terus dipanggilkan dukun. Gak usah, jenengan bacakan Al-Fatihah. Jangan bacakan awal surat Al-Baqarah 6 ayat itu. Terus jangan bacakan ayat kursi. Kok seumpama dibacakan ayat kursi dia panas, ya sudah diulang-ulang sampai setannya, jinnya keluar. Nggak usah khawatir, manusia itu lebih mulia. Gitu cara meru'yahnya. Tapi nek sing nggodan jenengani setan ndas ireng, lah iki angel. Datang ke rumah jenengan setan ndas ireng, kepingin nggodan jenengan bacakan ayat kursi. Setane yo napa? Tambah nesu Pak Bu, dilempar malahan mungkin itu. Ini setan yang mengganggu. Kenapa orang ini nggak masuk itu tadi? Tapi intinya semua dari apa nih? Wow, al-jahlu, kebodohan. Yang kedua apa? Musuh dari luar itu dunia Pak Bu. Jadi yang menghalangi kita ini nggak langsung masuk surga itu dari internal ada dua, dari eksternal ada dua. Dari internal nih wow, napa? Saya ulang, bodoh dan malas. Yang kedua nuruti hawa nafsu. Musuh dari luar setan, baik setan jin dan manusia. Yang kedua dunia. Musuh loh Pak Bu. Dunia itu musuh. Orang ini males dakwah. Kenapa? Sampai kenapa umat Islam ini di akhir nanti kata Rasulullah seperti buih di lautan. Loh sekarang Pak Bu, coba saudara-saudara kita di Palestina, kita bisa berbuat apa? Cuma hanya berdoa, memberikan bantuan. Coba saja lihat saudara-saudara kita di Palestina itu setiap hari dibombardir, nyawa setiap hari melayang. Kenapa umat Islam kayak demikian? Sampai kata Rasulullah seperti makanan yang dikerumuni orang. Kemudian Rasulullah tanya, awa min qillat, ada yang tanya, awa min qillatin nahnu yauma'id. Apakah waktu itu jumlahnya umat Islam sedikit? Rasulullah mengatakan bal antum katsirun. Jumlah kalian itu banyak, enggak sedikit. Walakinnakum husaun. Tetapi kalian waktu itu seperti husa. Husa ini kenapa? Buih di tengah lautan. Kenapa ya Rasul kok kayak demikian? Karena mereka kena penyakit wahan. Napa wahan ini? Lah ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, apa sanjeran gak cinta dunia? Coba ngacung yang gak cinta dunia enten apa mboten? Mboten enten, Bu. Ya wajar saya cinta dunia, tapi nggak boleh gandrung,
nggak boleh menghalalkan segala cara. Loh itu yang nggak boleh. Orang ini ngejar dunia sampai lupa ibadah. Kembali kenapa? Karena bodoh, tertipu oleh dunia. Setiap hari dipanggil muadzin, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Engkau sik. Nanti dulu. Kadang bablas gak sholat. Karena apa? Ngejar dunia. Berangkat sebelum subuh, pulang malam. Anake budal sik turu, mulai turun nang ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa dunia, Pak Bu? Orang itu ngejar dunia ini karena cinta dunia. Ada guyonan, uang ini nggak duit stres. Marono golek duit nganti stres. Duit stres. Ngilangno stres, refreshing, healing. Akhirnya refreshing, healing, duit entek. Bar mari healing, loh stres malih. Astagfirullah. Karena apa? Nggak punya iman, Pak Bu. Kembali bodoh. Dia nganggap bahwa dunia ini adalah segalanya. Kalau orang mukmin enggak. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Dipanggil sesibuk apapun, tinggalkan. Loh orang itu gitu. Wasik kerja adan. Wes engkau wae 5 menit lagi, ya Allah. Makanya ada daya tarik, Pak. Daya tarik, Bu. Daya tariknya muadzin akhirat dengan daya tarik dunia itu kuatan pundi? Magnetnya itu kalau jenengan sudah terbiasa, magnetnya itu kuat muadzin. Tapi orang ini kalau nggak terbiasa dalam ketaatan, dunia ini magnetnya kuat. Saya contohkan ngenten loh, ini gampang. Di alun-alun itu dimanapun Pak Bu di Indonesia, pasti sebelahnya itu ada masjid. Gimana betul? Masjid itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Alun-alun itu tempat kumpul. Di situ ada hiburan, ada bazar, ada semuanya kumpul. Tapi ketika kita di dunia, ingat waktunya sholat. Harusnya gitu. Itu nilai filosofinya. Tapi nyuwun sewu, ini saya contohkan. Di alun-alun ono orkesi. Di Masjid Agung ono adan atau pengajian nih, Pak Bu. Jamaah katan pundi? Kata alun-alun apa kata masjid? Alun-alun. Parkirane kata pundi? Masjid kali alun-alun. Nah, nek parkiran kata masjid, Bu. Soalnya nek nama masjid napa? Mau gelem bayar monggo, gak gelem bayar yo ini loh. Ini saya sampaikan tadi. Ini dunia, hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Kalau orang ngerti agama, Bu, makanya perangi kebodohan ini. Seolah-olah hidup itu untuk itu, sehingga kemudian menghalalkan segala cara. Astagfirullahaladzim. Ini musuh. Kenapa umat Islam gak demikian? Karena wahan hubbud dunia. Nek wong iki terlalu cinta terhadap dunia, wa karahiyatul mau takut mati. Dunia sakmene kae kok sapa? Lho. Maka itu tadi Pak, dia berusaha mencari tapi tidak dinikmati. Mati malah jadi harta warisan. Padahal nanti orang ini akan ditanya itu berkait dengan harta. Kalau harta ditanya dua, dari mana dan kemana? Duluan mana orang kaya dengan orang miskin masuk surganya? Terpaut berapa? 500 tahun.
setengah hari, satu harinya 1000 tahun, berarti 500 tahun orang miskin masuk surga, baru setelah itu orang kaya. Kepingin masuk surga dulu apa carry Pak Bu? Nek masuk surga ya dilik Ustaz, tapi nek ono dunya ya kepingin sugih. Lah makanya kalau orang mukmin Pak Bu, kekayaannya ini dipakai untuk sedekah akhirat. Loh Masya Allah. Ojo meneng ae. Nuwun sewu. Kalau orang ini ngerti ilmunya kembali dari sedekah, saya contohkan itu sering. Ini napa tandon nih. Ini tandon air. Tandon air ditarik untuk wudhu di masjid ini. Di gedung itu ada. Ketika tandon air itu otomatis dipasang napa Pak Bu? Biar ngisi terus niku. Selang otomatis. Jenengan dinyalakan semua di sini, di sana dinyalakan, otomatis keluar. Tapi di situ itu nyuwun sewu ada otomatisnya. Kalau berkurang langsung ngisi. Gak mungkin Pak Bu, kalau seumpama dikeluarkan di situ kemudian gak terisi. Sodako itu saya ibaratkan ngoten. Jenengan keluar maka terisi. Semakin banyak yang dikeluarkan akan terisi. Kalau tandon ini setiap hari digunakan, airnya berganti, maka tandonnya ini akan bersih sehat. Kalau tandone gawedhe sakmene, gak tahu kanggo, muter iku mek waletek Bu. Metune sak. Lho, akhire lho kotor. Sarang napa? Uget-uget nyamuk lho. Orang tahu ilmunya, ya Allah sedekahnya nyoh. Kekayaan digunakan untuk menuju surganya Allah. Contoh Abdurrahman bin Auf loh, Masya Allah. Gak ada ceritanya orang yang ahli sodako itu melarat. Mboten nenten. Nek wong cetil, nah iku sing melarat. Makanya bersyukurlah engkau akan bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Kepingin bahagia, senantiasa bersyukurlah. Kalau kepingin kaya, bersedekahlah. Jangan nunggu kaya baru sodako. Gak soge-soge, gak sodako. Diubah, nek kepingin soge, sodako. Loh Pak Bu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya menukil hadis riwayat Tirmidzi. Siapa sih orang yang cerdas dan siapa orang yang ajiz? Kalau dalam hal ini orang bodoh. Al-Kais, Rasulullah menyebutkan orang yang cerdas mandana nafsah, orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, orang yang mampu mengevaluasi dirinya. Itu orang yang cerdas Pak Bu. Cerdas di sini bukan cerdas nopo nih otaknya. Wong sakniki kata wong cerdas niku nyuwun sewu. Cerdas otaknya S1, S2, S3, tapi kathah teng Sukamiskin mriku, Pak. Pundi Sukamiskin niku? Tahanan. Wong tahanan iki akeh wong sing pinter. Pinter cuma sebatas napa? Otaknya. Otake pinter, akhirnya kepinterane digawe. Nah, makanya saya jenengan setiap hari Pak Bu minta berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang Nyuwun sewu, ada orang yang punya ilmu tapi gak bermanfaat. Ilmunya ini hanya sebatas knowledge, pengetahuan. Maka saya jenengan minta ilmu yang bermanfaat. Man yazdad ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan.
Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, hakikatnya dia tidak bertambah dekat dengan Allah tapi bertambah jauh. Makanya saya jenengan minta ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat saya jenengan semakin bertambah keimanan dan keyakinan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, siapa orang yang cerdas kembali? Mandana nafsah, orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jadi orang yang cerdas, orang yang mengekang hawa nafsunya, dan kedua orang ini mempersiapkan bekal untuk hari akhir kematian. Nyon sewu, ini juga gambaran Pak. Seumpami rekreasi kapan mriki? Biasanya kan ada rehla ngoten. September. Oh, saat ini berarti 2 bulan lagi. Nah, pas ini berarti. Satanya ini. Kemana ini Pak Bu? Tuban. Oh, rencana ke Tuban. Sekarang kurang 2 bulan. Sudah disiapkan apa mboten? Oh, sudah siapa yang daftar kan mboten? Kemudian tujuannya kemana? Armadanya mana? Terus jenengan sudah, terus jenengan gratis no bayar? Bayar. Sampun bayar? Loh, sudah bayar. Enten sing sampun enten dereng. Terus bayar. Kinten-kinten butuh sangu napa mboten? Nah akeh sangune timbang bayare. Loh, padahal jenengan ketuban pinten dinten? Sehari kan nonton. Pagi berangkat pulang malam. Sehari sudah disiapkan. Mulai kapan ini siapnya? Sudah kemarin-kemarin Pak Bu ya. Padahal cuma sehari. Itu dunia Pak Bu. Lah akhirat kita ini berapa hari? Selamanya. Kinten-kinten persiapannya ya napa? Tiap hari disiapkan, alhamdulillah. Kadang orang ini untuk akhirat ini jomplang dengan dunianya Pak. Biasanya jomplangnya dunia apa akhiratnya? Dunia. Maka orang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan untuk bekal akhiratnya. Tahu dia ilmu, termasuk saya jenengan hadir di majelis ilmu ini untuk bekal apa? Akhirat. Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, diberi kemudahan jalannya menuju surga. Dan orang yang menuntut ilmu itu fisabilillah, masya Allah. Orang menuntut ilmu itu dinaungi malaikat, didoakan, ampuni ya Allah, rahmati ya Allah. Berarti sanjenengan pagi hari ini dari rumah tadi ke sini adalah untuk mencari ilmu, mencari bekal. Lu ngonten. Setiap hari sholat 5 waktu. Tahu kayak demikian? Ilmu. Karena ilmu Pak Bu. Itu orang yang cerdas. Sanjenengan tidur. Tidur bisa dapat pahala apa mboten? Dapat nek ndonga. Lan kok iso ngerti ndonga? Karena berilmu. Lo pentingnya ini Pak Bu. Jenengan mau tidur, ambil air wudu, berdoa. Ya Allah, diselimuti malaikat, didoakan malaikat, Rabbi Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Jenengan saya makan, minum dapat pahala atau mboten? Kalau berdoa juga. Kalau orang ini nggak ngerti Pak Bu, kehidupannya 24 jam tidak diniatkan untuk ibadah, naudzubillah min dzalik. Loh, ini loh pentingnya ilmu. Jadi saobah onteki, mohon maaf. Saobah onteki wong mukmin itu bernilai
ibadah. Loh, nggak ada sia-sia itu. Wal ajis. Lah sekarang orang yang lemah, Rasulullah nggak nyebutkan orang yang bodoh. Orang yang lemah siapa? Manittaba'a nafsah. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Arab maca Quran ngantuk, diikuti akhirnya turu. Arab poso luwe, dituruti akhirnya buka ora poso. Arab sholat tahajud adem ngantuk, akhirnya dituruti turu. Orang yang lemah itu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan orang ini berangan-angan terhadap Allah. Ya Allah, mangke nek ana akhirat kula kepingin melebet surga ya Allah. Tapi salat ora tahu. Poso ya gak, dosae berharap semoga diampuni tapi ya enggak pernah taubat istighfar. Itu orang yang lemah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, i'lamu anna aqyasal qais, ketahuilah sesungguhnya kecerdasan yang paling cerdas bukan IQ-nya berapa Pak Bu, tapi orang yang cerdas itu kata Abu Bakar at-taqwa, adalah orang yang paling bertakwa. Itu orang yang paling cerdas. Orang kumlot tapi nggak cerdas, nggak sholat, bukan cerdas. Makanya kadang ilmu itu yang saya katakan tadi, ilmu yang bermanfaat. Golek wong pinter ambek golek wong jujur gampangan pundi? Gampangan wong pinter. Nek wong pinter iku ono sekolahe, kepingin golek dokter ono fakultas kedokteran. Kepingin ahli ekonomi ono fakultas ekonomi. Semuanya politik ada Pak Bu. Kepingin jenengan pados mantu sing jujur, golek fakultas wonten boten. Seumpama jenengan damel warung kejujuran, kinten-kinten ya napa? Kukut napa berkembang? Ini Pak Bu. Maka orang yang cerdas itu orang yang bertakwa. Setiap gerak-geriknya, tingkah lakunya, kehidupannya senantiasa bermuara takwa. Wa anna ahmaqal ham al-fujur, kata Abu Bakar, dan sesungguhnya kedunguan yang paling dungu, sing paling dungu berarti napa niki Pak? Mbah-mbahe bodoh. Itu apa? Al-fujur, orang ini gemar bermaksiat. Bukan bermaksiat Pak, tapi gemar bermaksiat. Wong iki uripe bendino golek masalah, bendino berbuat dosa. Astagfirullahaladzim. Itu orang yang paling dungu. Kenapa ya? Kembali nggak punya ilmu, nggak punya hidayah itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka setelah saya sampaikan itu tadi, terakhir saya jenengan harus berubah. Itu tadi kan gambaran wong sing bodoh, orang yang dan berilmu. Maka saya jenengan harus berubah. Saya jenengan tambah usia hakikatnya tambah jauh apa dekat dengan kematian? Dekat. Gak ada orang yang hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Maka saya jenengan tambah usia, tambah dekat dengan kematian, tambah ilmu, tambah harusnya kita tawadu, tambah harusnya kita bernilai ibadahnya. Maka aku harus berubah. Berubah dalam hal apa ini? Aku harus lebih baik, aku harus lebih segalanya. Maka kalau saya jenengan kepingin berubah, apa yang harus dilakukan? Ilmu kembali.
Ya Allah, aku kepingin lebih baik. Bagaimana saya jalan kepingin lebih baik? Harus punya ilmu. Orang yang mau berubah harus berilmu. Makanya kita harus hijrah pindah ini. Jadi orang yang jahil, orang yang bodoh menjadi orang yang berilmu. Orang bisa berubah karena semakin berilmu dan memiliki ilmu. Memang ada Pak Bu, orang ini berilmu tapi tidak berubah. Nyuwun sewu, ada orang berilmu tapi ilmunya saya katakan tadi napa? Saya sebatas pengetahuan. Kalau saya ibaratkan, saya jenengan tambah usia, tambah berilmu, kayak filosofi padi. Ini sering saya gambarkan. Saya jenengan tambah usia, tambah berilmu, padi. Padi itu kalau sudah tumbuh, napa? Berisi, berbuah, berbunga, kemudian merunduk, tambah merunduk, wis siap panen. Ada padi itu sudah berbunga tapi sik tetep jejeg. Lawan iki gabuk. Kok ana wong tuwek sik tetep jejeg. Pak Bu. Artinya sudah tua kok gak ahli ibadah, sudah tua kok gak tambah baik, sik tetep malah sombong. Iku nek seumpama padi, ngonten padi napa niku? Makanya anak wong tuwek sing ngono samane gabuk, Mbah. Nesu. Astagfirullahaladzim. Tambah usia, tambah ilmu, tambah tawadhu. Saya kepingin berubah, berilmu. Orang tua rajin ibadah, wajar nopo biasa? Orang tua senantiasa hadir di majelis ilmu, wajar nopo? Wajar. Wong tuwek lah kok sobo diskotik, wajar nopo kurang? Astagfirullahaladzim, lo nyuwun sewu. Tapi kalau ada anak muda yang hadir di masjid, ada muda yang hadir di majelis ilmu, biasa nopo luar biasa? Masya Allah. Ajari anak kalian usia 7 tahun sholat. Pukul usia pinten? 10 tahun kalau gak sholat. Lah wono wong umure swidak wis bungkuk, rambute putih, ora sholat, diapaaken? Lho wong 10 tahun dipukul, Bu. Lah iku umur swidak wis rambute putih, kongkon salat ora gelem, Quran ngaji ora gelem, diapakno niku? Astagfirullahaladzim. Pak Bu, saya harus berubah. Berubah dengan apa? Ilmu. Kedua, saya harus berubah niat dan tekad. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih semangat lagi. Saya harus punya niat, punya azimah, punya tekad. Saya dulu punya teman, kalau pas Senin Kemis gitu kadang nawari saya pas puasa gitu. Aku isa jane kepingin poso, Ustaz. Kepingin tok, Pak Bu. Tapi mboten nate lho padha wae. Aku isa jane kepingin ngaji. Ngomong tok, lu kepingin tok ikan oleh pahala Ustaz, yo nggak bisa. Makanya harus ada ilmu, kemudian ada niat, punya azimah, punya keinginan. Terus kemudian saya jenengan harus berubah, harus berilmu, harus mencari teman dengan orang-orang yang baik. Jenengan berkawan, berteman dengan majelis-majelis ilmu, insya Allah yang hadir sini orang soleh semua. Nek gak soleh gak mungkin di sini, Pak Bu. Pak Bu, maka jenengan kepingin istiqomah, cari teman yang baik.
Jenengan kalau lihat orang itu jangan tanya orangnya, Pak, jenengan piantun sae. Bu, jenengan sae napa mboten? Oh sae. Nyuwun sewu maling ditakoki jenengan piantun sae napa mboten? Sae. Maka yang menilai orang itu jangan tanya orangnya. Rasulullah menyebut fal yandur, lihat man yukhalil, siapa temannya, di mana dia habiskan waktunya, siapa saja teman dekatnya. Lu maka berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau jenengan berteman dengan orang soleh, insya Allah gampang. Ayo ngaji, saling mengingatkan. Arep budal ngaji, temannya yang tola-tole ngampiri. Arep nandi ngaji, lha opo ngaji? Wis melu aku ae. Nandi tak traktir mangan gratis. Kira-kira berangkat sing pundi, Pak Bu? Ngaji tetep, Masya Allah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sering-sering saya jenengan ini mengisi iman, sering-sering mengisi iman, ngecas iman kita, biar nopo istiqomah. Wong saya jenengan kalau saya gambarkan HP itu kita cas sehari berapa kali? Nah, sekali ngecas ping pinten? Sekali ngecas berapa menit? 2 jam. HP saya jenengan itu 2 jam dicas. Sehari kadang 2 kali. Iman saya jenengan dicas berapa? 5 kali. Lah ini ahad ini tambah ini mau 1 jam ini mau Pak Bu. Ya, sunahnya belum, wae sing wajib aja 5 kali. 5 sekali pinten menit? 5 menit atau 10 menit? Wes 10 menit ya, Pak. 10 menit. 5 kali 10 50 menit. Ngecas iman. Ngecas HP sak 2 jam. Lho. Makanya saya jenengan sering ngecas iman. Lebih-lebih dengan majelis ilmu ini. Untuk napa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian. Semoga apa yang kita kaji semakin menambah keimanan kita, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir kita di tempat ini Allah angkat dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah beri kemudahan dalam segala urusan kita, Allah ijabah doa-doa kita. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Yang lagi sakit keluarga saya jenengan semoga Allah beri kesehatan dan kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wala maradun illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.